students. How are you today? Good. Bunda harapkan anak-anak tetap sehat selalu dan juga tetap semangat untuk mengikuti e-learning pada hari ini. Welcome back to my class. Selamat datang di kelas Bunda Atin, yaitu kelas ilmu pengetahuan alam. Before we start our lesson today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Don't forget to prepare your book and your pen or pencil. Jangan lupa untuk menyiapkan buku paket IPA terpadunya dan juga alat tulisnya ya. Today I will continue our materials. Bunda akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya, masih tentang zat, wujud zat, dan juga perubahannya. Tetapi pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang meniskus, kapilaritas, unsur, lambang unsur, dan juga senyawa. Jadi ada 5 pembahasan. So, let's get started. Pembahasan yang pertama adalah meniskus. Bunda punya satu contoh gambar berikut. Coba anak-anak amati dengan cermat gambar nyamuk yang dapat berdiri di atas permukaan air. Kira-kira mengapa ya hal itu bisa terjadi? Adakah yang tahu? Benar sekali. Nyamuk bisa berdiri di atas permukaan air karena adanya gaya tarik-menarik antara molekul air, sehingga mengakibatkan terjadinya tegangan permukaan air. Selanjutnya, Bunda ada contoh gambar yang kedua. Nah, anak-anak amati ya gambar berikut ini. Pada gambar terlihat bahwa pada tabung 1 itu adalah air yang dimasukkan dalam tabung. Dan yang sebelahnya adalah gambar minyak goreng yang dimasukkan ke dalam tabung. Permukaan air yang dimasukkan ke dalam tabung itu bentuknya cekung. Dan permukaan minyak goreng yang dimasukkan ke dalam tabung itu bentuknya cembung. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Benar sekali. Jadi, pada air yang dimasukkan ke dalam tabung itu bisa berbentuk cekung karena adesi antara partikel air dengan permukaan tabung itu lebih besar daripada kohesi pada air. Nah, masih ingat kan adesi dan kohesi? Adesi merupakan gaya tarik-menarik antara dua jenis partikel yang berbeda. Kemudian, jika kohesi itu merupakan gaya tarik-menarik antara dua jenis partikel yang sama. Nah, sehingga pada permukaan air yang dimasukkan ke dalam tabung itu bentuknya cekung. Berbeda pada minyak goreng yang dimasukkan dalam tabung. Yang terjadi adalah kohesi pada minyak goreng itu lebih besar daripada adesi antara minyak goreng dan permukaan tabung. Maka dari itu, jika minyak goreng dimasukkan ke dalam tabung akan berbentuk cembung. Pembahasan yang kedua adalah kapilaritas. Nah, Bunda juga ada contohnya. Anak-anak amati dulu ya gambar berikut. Nah, apa yang anak-anak bisa dapatkan dari gambar tersebut? Good. Jadi, gambar tersebut merupakan peristiwa meresapnya air pada handuk. Nah, kenapa
Kenapa ya bisa seperti itu? Dan apa hubungannya dengan kapilaritas? Adakah yang bisa menjelaskan? Nah, benar sekali. Jadi, kapilaritas itu merupakan peristiwa naiknya air pada lubang yang kecil atau pipa kapiler. Semakin kecil lubangnya, maka semakin besar daya kapilaritasnya. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang unsur. Adakah yang tahu apa itu unsur? Oke, benar sekali. Jadi, unsur itu merupakan suatu zat yang sudah tidak dapat untuk disederhanakan lagi melalui reaksi kimia biasa. Nah, sampai saat ini unsur yang dikenal itu jumlahnya ada 118 dan 92 diantaranya itu ditemukan di alam. Dan sisanya itu dibuat oleh para ahli di laboratorium. Nah, selanjutnya unsur itu dibedakan menjadi 3 menurut sifatnya. Yang pertama ada unsur logam, yang kedua ada unsur metaloid, dan yang ketiga ada unsur non-logam. Yang pertama adalah unsur logam. Unsur logam itu mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama, unsur logam itu mengkilap. Yang kedua, unsur logam dapat untuk menghantarkan listrik dan juga panas dengan baik atau bersifat konduktor. Ciri yang ketiga adalah unsur logam itu dapat ditarik menjadi kawat dan dapat ditempa menjadi lempengan. Dan ciri yang keempat adalah pada suhu kamar yaitu 27 derajat Celcius, unsur logam itu berbentuk padat kecuali logam raksa. Nah, jika logam raksa itu bentuknya adalah cair. Contoh dari unsur logam itu adalah aluminium, besi, dan kalium. Nah, itu adalah contohnya ya. Namun, bisakah kita untuk menemukan unsur-unsur logam dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Bunda ada contohnya. Nah, diperhatikan ya. Ini adalah contoh dari unsur logam, yaitu uang koin. Pasti anak-anak sangat sering ya menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Uang koin itu terbuat dari aluminium. Nah, unsur yang kedua adalah tentang unsur metaloid. Unsur metaloid itu mempunyai ciri-ciri dia lebih rapuh daripada unsur logam dan mempunyai sifat semikonduktor, yaitu bisa menghantarkan panas tetapi tidak lebih baik daripada unsur logam. Contohnya adalah pada silikon. Pada kehidupan sehari-hari kita dapat menemukannya loh, misalkan pada layar LCD. Nah, kemudian pada unsur yang ketiga adalah unsur non-logam. Unsur non-logam itu pada suhu kamar biasanya berbentuk gas dan tidak dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Maka dia dikatakan sebagai isolator dan tidak dapat ditempa, misalkan pada oksigen. Nah, oksigen itu yang kita hirup sehari-hari ya untuk manusia dan makhluk hidup yang lainnya dapat bernafas. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang lambang unsur. Nah, di awal tadi Bunda sudah menjelaskan ya bahwa jumlah unsur yang ada dan dikenal sampai sekarang berjumlah 118 unsur. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari dan juga membedakan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya, maka dibuatlah lambang tertentu untuk setiap unsur yang disebut dengan lambang unsur.
Nah, lambang unsur itu pertama kali diciptakan oleh John Jacob Berzelius, yaitu seorang ahli kimia yang berasal dari Swedia. Nah, lambang unsur itu Bunda kasih contoh satu, misalkan hidrogen. Hidrogen itu lambang unsurnya adalah H. Kemudian contoh yang kedua, aluminium. Aluminium itu dilambangkan dengan Al. Nah, untuk lebih jelasnya lambang-lambang unsur itu apa saja, berikut akan Bunda tampilkan lambang-lambang unsur ya. Berikut adalah lambang unsur logam. Berikut adalah lambang unsur non-logam. Berikut adalah lambang unsur metaloid. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang senyawa. Nah, senyawa itu merupakan zat tunggal. Kemudian senyawa terdiri dari dua unsur atau lebih yang berbeda jenis. Nah, kemudian senyawa itu mempunyai sifat yang berbeda dari zat penyusunnya. Dan senyawa dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsur melalui proses kimia. Contoh dari senyawa adalah air. Air terbentuk dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Akan tetapi, ternyata sifat air berbeda dengan sifat hidrogen maupun sifat oksigen. Misalnya, air berwujud cair sedangkan unsur hidrogen dan oksigen berwujud gas. Secara kimia, air dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen kembali dengan suatu proses yang disebut elektrolisis. Contoh senyawa yang kedua adalah gula. Gula terbentuk dari unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Bunda. Bunda harapkan anak-anak bisa paham ya dengan apa yang Bunda jelaskan. Kemudian Bunda juga ada tantangan yang harus anak-anak selesaikan. Jika anak-anak mempunyai pertanyaan, silakan bisa disampaikan kepada Bunda. Oke, Bunda tunggu ya. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillah.